Saya sampaikan selamat dan selamat datang kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal MPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggo yang pada kesempatan hari ini sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, pada momen ini kita hanya membutuhkan kebersamaan, tetapi juga tuntunan agar langkah yang kita ambil senantiasa berada di jalan yang tepat dan berat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan bersama-sama menyimak tausiah sekaligus doa dari Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal MPD, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggo. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil marhamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yassir wa la tu'assir wa bi atmin lana bi khair amalu. Yang kami memuliakan menghormati segenap juga yang hadir tadi, wakilan dari Bupati Probolinggo, Sekda, juga segenap jajaran pemuda, Popinca yang hadir, teman-teman TNI, Polri yang hadir, yang tahu, dan juga tidak lupa Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, Pak Haji Hashim, dan juga segenap teman-teman seperjuangan, wajah-wajah yang dengan kesabaran, apalagi ketika menghadapi MPD. Mudah-mudahan panjenengan semua keluar nantinya dari tempat ini oleh Allah ditambah kesabaran hatinya. Mudah-mudahan bisa membina umat dengan sebaik-baiknya penjagaan, dengan sebaik-baiknya qudwah dan juga uswah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tidak bijak rasanya jika al-fakir terlalu panjang, dan sebenarnya tidak pantas al-fakir untuk ditunggu panjenengan semua. Jadi mungkin kalau ada yang punya acara, jangan merasa terbebani oleh Bapak Haji Hashim. Monggo silakan panjenengan kalau masih punya acara yang lebih penting daripada hari ini, kami persilahkan untuk keluar daripada ketika kami misi panjenengan keluar dengan alasan mau pergi ke kamar mandi. Panjenengan seorang guru, saya juga ditunjuk dan diberi amanah menjadi seorang guru. Tentunya tantangan kita tidaklah mudah, sama sekali tidak mudah. Tantangan kita ini guru yang spesial kalau bisa saya katakan, karena kita ini ada di antara generasi yang sepuh dan generasi yang muda yang punya tantangan 2 kali lipat lebih besar daripada tantangan dari guru-guru di zaman dulu. Kenapa seperti itu? Karena bisa dikatakan dalam peta pendidikan Indonesia ini mengalami masa transisi yang paling gawat di masa-masa seperti sekarang dalam 1 dekade terakhir. Tentunya sudah banyak panjenengan mungkin membaca artikel, membaca jurnal pendidikan
membaca telaah-telaah psikologis. Kalau dulu hanya tinggal mengajar lalu kemudian ngasih PR selesai. Kalau sekarang mungkin sudah lebih ke kita sendiri punya PR. Kita sendiri memiliki pekerjaan yang tidak mudah yang harus dikerjakan mau tidak mau, bahkan sampai harus mengorbankan waktu dengan keluarga. Betul? Nah, si Moca betul pengalaman. Tapi memang tidak mudah. Kita ini seorang guru yang tidak hanya digugu dan ditiru, tapi juga ada resistensi dari anak-anak murid, ada resistensi dari mereka-mereka yang merasa bahwa mereka sudah lebih pintar dengan dibantu oleh anak. Sudah banyak penelitian-penelitian yang ingin sekali menggabungkan antara teknik-teknik kolonial dengan teknik-teknik milenial, bahkan ingin memasuki dunia Gen Z yang serba luar biasa rumit. Apalagi ketika anaknya sudah dari kecil dipegangkan HP, mereka tentunya sudah terbiasa dengan dunia digital. Masih ditambah lagi begal di mana. Probolinggo Limbu dan Sebere, mulai dari banjir, longsor, begal, jembatan jatuh, roboh, padahal memang jembatan dari dulu tidak pernah berdiri. Kalau ada jembatan bisa berdiri, dia lari semua. Sehingga seorang mu'adzin atau seorang mudaris, kalau saya boleh meminjam, jadi saya mohon waktunya paling tidak 10 menit saja, 10 menit aja Pak. Dan yang penting sambungnya Pak. Saya ingin pinjam waktunya panjenengan 10 sampai 15 menit. Oke. Mau sampai ke belum? Oh gitu, lebih tidak apa-apa, tapi saya pulang dulu gitu ya Pak. Kalau saya boleh pinjam dari istilah banyak para ulama, bahkan mungkin kalau lebih sederhananya bagaimana digambarkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Qona sendiri, Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari, bahwa seorang pendidik itu paling tidak memiliki 3 unsur dalam hidup. Tidak harus dimensi, tapi 3 unsur ini paling tidak kita menyentuh di dalamnya 3 hal. Yang pertama adalah uswah haliyah atau panutan secara hal, panutan secara tingkah, dan omon-omon gitu bahasanya netizen, tapi tidak ditujukan kepada Bapak Prabowo. Tidak omon-omon, tapi langsung action, langsung memberikan uswah itu melalui sikap. Sikap yang tentunya dari yang paling besar dampaknya sampai hal yang mungkin bagi kita kecil, terlihat sangat kecil dan remeh, tapi justru itu sangat berdampak bagi anak. Contoh saya ambil tidak usah jauh, di sekolah yang saya kebetulan diamanahi di situ, di Madrasah Ta'amil saya merasa. Ada anak santri itu, ada anak murid itu pakai songkoknya miring-miring. Sudah diingatkan berkali-kali sama anak, sama guru. Nah, songkoknya betulkan. Sudah dibetulkan. Agak siangan sedikit jam 10 miring lagi. Diberi pun bapak dulu kasih songkok. Nah, anak norok miring gitu. Jadi siangnya juga begitu. Habis sholat zuhur berjamaah itu miring lagi songkok.
Terus akhirnya besoknya, keesokan harinya oleh BK dipanggil. Nah, kenapa kamu kok begitu sombong? Mohon maaf, saya itu beberapa hari ini Pak Ustadz melihat guru saya. Guru saya itu songkoknya juga mirip. Saya kira beliau itu songkoknya mirip karena mungkin terburu-buru. Tapi saya lihat dan saya mengamati dalam 1 minggu terakhir, dalam 1 minggu terakhir kok songkok guru saya seperti itu. Terus yang dipakai dalilnya siapa saja? Non-tuhfah. Di genggong itu Bu ada non-tuhfah. Beliau ini dari umur 13 tahun sudah mengarang kita. Jadi beliau terinspirasi dari itu. Oh, mungkin guru saya ini niru guru saya yang namanya non-tuhfah, songkoknya miring tapi alim. Siapa tahu kalau songkok saya ikut miring, saya juga bisa alim. Saya mau tanya ke sampean, Pak. Sampean lihat songkok saya miring? Kalau memang dari situ kelihatan miring, berarti sampean matanya yang bermasalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah betulkan, Masya Allah. Jadi dipanggillah guru itu. Ketika ditanya ke gurunya itu, gurunya bilang, memang modelnya saya seperti ini. Saya kalau pakai songkok tidak nyaman. Seperti ini sudah saya kalau pakai songkok. Akhirnya dihadapkan ke saya. Saya bilang ke gurunya, tapi tidak bilang ke murid. Saya tahu mungkin gayanya sampai sudah seperti ini. Gak bisa dirubah mungkin dari orang sampai sudah diajari, sudah pakai songkok seperti itu. Tapi toh mohon maaf, kalau bisa, ketika di kelas itu jangan dipakai. Keluar dari kelas, balik lagi sampai settingan awal, silakan. Saya begitu kan. Saya tidak pernah menekan siapapun dari teman-teman rekan-rekan guru untuk merubah gayanya mereka, stylenya mereka, apalagi kepribadian. Mungkin bisa jadi itu karena kepribadiannya sudah kepribadian seperti itu. Gak tahu dapat kepribadian dari mana. Kalau non-tuhfah sendiri itu songkoknya seperti itu karena kebetulan foto yang di capture itu seperti itu. Tapi kalau dilihat dari songkok yang sezaman dengan beliau, yang memang pada saat itu, zaman itu, songkok itu memang modelnya seperti itu, miring-miring betul. Begitu. Bahkan sampai kalau mungkin ada yang punya fotonya yang ikut perjuangan di Surabaya melawan musuh itu. Iya, Bung Tomo itu kan seperti itu songkok. Nah itu tidak bisa kalau pas diterapkan di zaman sekarang, apalagi sampai ditiru sama anak-anak Gen Z seperti sekarang. Nah ini satu hal kecil saja seperti itu, uswah haliyah yang seperti itu bisa terekam dengan baik bagi anak. Nah intinya Bapak dan Ibu sekalian, uswah haliyah ini menjadi modal dan menjadi qudwah yang paling utama sebenarnya. Apalagi kalau untuk urusan loman ke orang. Guru itu, apalagi kalau panjenengan mungkin sudah, saya yakin banyak yang tahu, almarhum Alimahullah Walaikul Hasan. Beliau itu sampai ke daerah Gending untuk daerah barat, sampai ke Sebutu Basuki untuk daerah timur, sampai ke Krucil Tiris untuk daerah selatan, sampai ke utara itu apa namanya? Ya Allah, dulu juga ya. Iya, sampai ke situ untuk bagi-bagi uang. Yang diingat orang itu dulu, saya sudah pernah tanya, termasuk saya pernah tanya sendiri kepada salah satu santri Kiai Haji Abdul Aziz. Yang diingat sama orang-orang di zamannya sampai itu apa, Kiai? Dari seorang Ki Hasan Sepuh. Yang diingat itu lomannya, yang diingat itu lembeknya.
Dan itu beliau tidak koar-koar di atas podium, apalagi di majelis taklim ahadi. Beliau mengatakan, awas ya Nun, saya minta tolong sampai jadi orang harus dermawan, jangan pelit, jangan kikir. Enggak. Tapi dari kesan beliau menyebarkan uang seperti itu sudah menjadi kesan tersendiri bagi siapapun orang yang kenal dengan sosok beliau biasa. Apalagi bagi seorang santri yang notabene memang murid dari beliau. Dan itu yang ditiru oleh Ki Abdul Aziz. Di Ragunan itu beliau setiap Jumat bagi-bagi duit itu setiap Jumat. Sekarang pertanyaannya teman-teman PGRI, adakah program seperti itu? Jangan ketawa aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini akan menjadi modal sebenarnya. Saya ingat itu dari salah satu dawuhnya guru saya, Sayyidina Habib Umar bin Hafid itu. Di istilahnya para ulama itu nggak ada istilah bakhil, kikir, itu nggak ada. Yang ada itu apa? Toma. Toma itu apa? Ingin menguasai untuk dirinya sendiri. Iya, tamak itu. Tamak itu sudah. Tidak ada istilah kikir, itu tidak ada. Kikir itu hanya hukum kausalitas. Jadi itu adalah sebuah akibat sebenarnya. Kikir atau pelit itu sebuah akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Ya tamak. Semakin tamak seseorang, maka akan semakin kikir dia. Akan semakin seret untuk pegang duitnya. Maksudnya Muhammad. Ini banyak yang menurut apa karena ngantuk atau iya merasa tersingkir. Kalau memang merasa tersingkir saya jangan diundang lagi, gitu aja, simpel aja gitu. Ini kenapa kok saya ingin tekankan seperti itu, terutama kepada diri saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat sampean sebagai seorang ibu. Karena kedermawanan itu akan menjadi modal seseorang sukses di masa yang akan datang. Saya pastikan. Saya sudah berkali-kali menyaksikan bahwa orang-orang yang dermawan, orang-orang yang longman, itu justru orang-orang yang akan mendapatkan hati di masyarakat. Di antara panjenengan, visi seorang guru di antara panjenengan yang ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, coba ngajung. Saya ngajung dulu. Udah ada yang ngajung? Ya sudah, sama sampean ya Bu. Dua berarti semua. Entar Bapak telat, Bapak. Nah, saya coba lagi. Nah, panjenengan sebagai seorang guru, siapa di antara panjenengan yang punya visi ke depan? Gak usah ke Indonesia Mas, melampaui Indonesia Mas, yang ingin melihat anak cucu, bahkan muridnya murid ke depannya itu menjadi orang yang paling bermanfaat, bahkan sampai ke masyarakat yang paling terpencil sekalipun. Dari tadi saya belum selesai ngomong sudah ada yang gini-gini sudah persiapan belum. Lah ini jadi kesan sebenarnya. Tidak perlu terlalu banyak berjuta-juta kalimat yang dirangkai, apalagi termasuk sekarang ini saya pegang ini. Sebenarnya ini saya gak pantas sekali sebenarnya, cuma karena sudah diundang jadi mau tidak mau. Saya ingat, saya niatkan dalam hati untuk nyambung ilmunya guru saya, Bu. Mohon maaf. Saya tidak niat sama sekali untuk menggurui Pak. Cuma saya mengamati sudah seperti ini dan sempat sudah saya tulis sebenarnya bahwa kedermawanan itu menjadi kunci. Gak perlu alim orang, gak perlu banyak konsep orang, cukup dermawan saja, loman aja ke orang. Itu akan selalu dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Yang setuju ngacu. Yang gak ngacu pegang HP. Ibu-ibu yang setuju ngacu.
Bagus Bu, sampai pegang kaki sambil ngacu. Seperti ini guru yang bagus. Tepuk tangan teman-teman media ini, Masya Allah. Jadi seperti itu, mencontohkan bagaimana kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat. Sebenarnya manfaat ya betul, manfaat juga bisa lewat ilmu, tapi memberikan manfaat dengan memberikan sedekah tanpa pamrih, uswah aliyah yang seperti ini yang justru akan melekat di hati generasi-generasi yang akan datang. Betul? Yang kedua adalah uswah qalbiyah. Uswah qalbiyah yang menampung di dalamnya daunnya Ki Hasyim Asy'ari itu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina panjenengan ngajar, panjenengan memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi selanjutnya, itu panjenengan sudah bernilai ibadah. Jangan rusak nilai ibadah itu dengan sesuatu yang di luar keikhlasan. Niatkan di dalam hati untuk mengabdi, walaupun panjenengan dibayar. Mohon maaf, terang-terangan saja. Sampai yang dibayar, digaji, ikhlaskan. Jadi kalau sudah kena MBG, sudah kena isu ini, kena isu itu, panjenengan fine-fine aja, gitu. Panjenengan gak akan terbakar hatinya dengan hal-hal seperti itu. Wis, yang penting saya sudah ngajar. Yang penting sudah saya mengabdikan ilmu pengetahuan saya dan saya transfer ini niat karena Allah. Karena Allah. Ini yang jarang sekarang. Tapi saya tidak bilang kalau di PGRI jarang, enggak. PGRI Kabupaten Probolinggo, tidak, bukan. Saya ngomong gini juga bukan karena takut diserang oleh bapak guru yang ada di sini. Bukan. Saya masih percaya banyak di antara panjenengan yang ikhlas betul-betul bahkan sampai mau menerjang apa? Jalan-jalan lah maksudnya gitu. Medan, yang mau bilang Medan kok tepak ke Sumatera. Jalan Medan-Medan yang sulit itu sudah banyak dari teman-teman PGRI Kabupaten Probolinggo sudah membuktikan itu, walaupun nggak harus tercapture dengan kamera. Tetapi keikhlasan itu jangan sampai dirusak hanya cuma dengan isu-isu yang kurang begitu penting begitu untuk dibahas, terutama bagi posisi seorang guru seperti panjenengan, seperti kita, karena saya juga seorang guru. Makanya saya ingat daunnya Mbah Mun itu. Jadi guru itu jangan cuma mengandalkan apa yang sudah dibayarkan sebagai seorang guru. Kita harus punya usaha lain. Walaupun cilok jualan, walaupun jualan pentol sekalipun, yang penting halal. Yang setuju ngaco, saya ngaco lagi. Benar. Semakin banyak yang tidak ngaco berarti saya akan tahu nanti. Berarti banyak sudah yang ingin saya segera turun dari gunung. Ini salah satu trik saya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju ya? Jadi kalau kita sudah punya independensi di dalam hal biaya, dalam hal gaya hidup apalagi sudah. Nah, seperti itu. Kalau urusan gaya hidup ini yang lebih repot. Ada teman saya bikin artikel dulu evaluasi zuhud menurut Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di zaman era digitalisasi ekonomi digital. Ini yang repot. Kalau sudah berbicara tentang ekonomi digital, pasti sudah berbicara tentang keranjang hijau dan keranjang kuning. Keranjang kuning dan keranjang hijau, apalagi yang oranye. Ini coba, coba terbesar adalah keranjang oranye. Itu kalau tidak dicek out, hanya tinggal ditaruh ke keranjang saja. Kinerja dari algoritma itu, Pak. Dalam 1 bulan 30 hari kok dianggurkan di keranjang, maka algoritma akan bekerja. Bekerja apa? Bekerja nyarikan diskonan. Dengan item yang sama, tapi grade-nya diturunkan. Atau yang kedua, barangnya tetap sama, tapi dinaikkan harga. Lalu kemudian dikeluarkan ada diskonan, dan itu akan ada notifikasi.
gitu. Checkpoint sekarang juga, gitu. Uang belum ada karena belum bayaran di akhir bulan. Akhirnya pakai paylater. Sudah ada kasus ini Pak, ini sudah di kasus ini. Sudah ada kasus ini di tingkat PT KIN loh, bukan hanya di tingkat PGRI, apalagi PGRI mungkin ya. PT KIN ada beberapa dosen, dan ini dosen wanita. Dalam catatan saya itu ada kurang lebih 20. Saya tidak akan sebutkan PT KIN mana, karena takut mengurangi marwahnya beliau gitu. Lah ini ada kurang lebih 20 dosen yang terjerat paylater sampai kerugian mencapai 25 juta rupiah per orang. Ya gara-garanya algoritma. Lah ini kalau berbicara tentang hal-hal yang konsumtif seperti ini, apakah ini bisa dijadikan uswah untuk menata hati menuju keikhlasan di hadapan Allah? Nah, kalau tidak, makanya hapus semua yang ada di dalam kajian-kajian. Dan itu bisa panjenengan lakukan sekarang juga. Menggunakan tidak melawan yuk. Sanggup? Lu udah sanggup? Udah sanggup berarti. Berarti saya juga gak sanggup ini. 5 menit lagi saya akan turun. Percuma berarti saya ngomong. Katanya 15 menit. Ini 35 menit Pak. Kalau selera Muhammad. Artinya begini, walaupun toh memang panjenengan sudah merasa ya saya sudah kerja sendiri, saya nggak bergantung dengan gaji, dan saya juga punya kebebasan. Justru kebebasan itu zuhud menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau saya pakai bahasa sederhananya saja, karena bahasanya Imam Ibnu Athaillah agak sulit. Dan kalau saya sampaikan di sini takut tambah panas. Ini cuacanya sudah panas. Saya pakai bahasanya Al-Maqum yang saja muridnya, abang saya saja. Daunnya beliau begini. Nah, dunia itu jangan taruh di hati. Dunia itu taruh di tangan. Artinya katanya beliau, dengan kata-kata yang sesingkat ini, kalau dunia kita taruh di tangan, ketika nyampe di tangan kita, lalu kemudian tidak kita masukkan ke dalam hati, ketika ada pengeluaran akan gampang, tidak ada rasa berat, gak ada rasa enak. Betul Bu? Ya betul, tapi kan jangan tetap. Artinya kebebasan, sebuah zuhud itu bukan yang bajunya compang camping, yang namanya sarung itu sampai bulu kan ya, 1 minggu tidak pernah dicuci, songkok tidak sampai miring-miring dan lain sebagainya. Zuhud itu bukan seperti itu, tapi zuhud adalah sebuah kemerdekaan dari segala ketergantungan yang berbau materi. Nah, ketika seperti itu sudah terlepas dari diri kita, Bapak dan Ibu sekalian, maka uswah qalbiyah itu akan bisa didapatkan dan itu akan menular kepada murid-murid. Otomatis. Bapak saudara Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga adalah uswah uswah basyariyah. Uswah yang istilahnya itu toleransi, yang berbau toleransi. Pokok sudah sesama manusia, tidak melihat statusnya atau agamanya apa, terus kemudian tidak melihat status sosialnya orang ini seperti bagaimana, dia guru yang seperti apa, dia guru yang bagaimana, terus sikapnya seperti apa. Panjenengan boleh membenci seseorang, tapi karena sikapnya, Bapak dan Ibu, bukan karena orangnya. Sehingga kalau kita hanya membenci sikapnya saja, maka tidak akan terjadi penyerangan fisik. Gak ada ceritanya pembulian secara fisik. Sekarang ini kan menjadi tren lagi, bulian yang terjadi. Lagi paling tidak lah, kita tuh ada mikir, kalau saya pribadi Pak, mohon maaf, saya tidak merasa bahwa saya ini paling suci, tidak. Saya juga banyak dosa, sama. Tapi ketika ada kasus terjadi bulian anak yang
di tingkat ini, kalau ke kelas segini, umur segini, kepada adik kelasnya, kepada kakak kelasnya dan lain sebagainya. Saya itu mikir justru begini, batin saya juga termasuk mikir saya itu gini. Apakah saya sebagai guru sudah gagal untuk memberikan uswah basyariah ini kepada anak? Padahal tidak ada sekat, lalu kemudian saling menghormati, hanya murni atas nama kemanusiaan. Bisa nggak? Muhammad. Nah, pertanyaan seperti ini jawabannya saya kembalikan panjenengan, dan jawaban ini tolong diangan-angan sampai keluar. Dan ini yang paling penting. Tolong jangan sampai apa yang sudah menjadi komitmen kita bahwa atas nama kemanusiaan, kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah, tidak peduli siapapun orangnya, agamanya apa, status sosialnya seperti apa, kita tetap menghormati mereka sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban itu saya kembalikan kepada panjenengan. Jadi kalau panjenengan merasa manusia, saya tanya, sekarang ini cuacanya panas. Di dalam gedung ini panas. Panas banget apa panas-panas aja? Panas-panas aja. Karena ada kipas. Dan kipas ini pinjam Bapak. Ini bukan punyanya PGRI. Betul. Ya. Makanya butuh dana. Kalau panjenengan ngerasa bahwa panjenengan memang manusia juga, yang akan mendiami di sini kan juga termasuk orang-orang seperti panjenengan. Begitu betul. Nah, kalau memang seperti itu, ada nggak yang mau nyumbang untuk itu? Ada ya? Nggak usah naruh amplop, modus. Kenapa? Kalau seumpama ditaruh ke amplop terus ditulis namanya panjenengan, akan kelihatan. Oh, repot nongkrong seperti dia. Oh, saya ala Muhammad. Bisa ya? Ini dari teman-teman panitia memang betul-betul ini mau disempurnakan. Nah, juga panitia seperti itu. Kalau merasa dirinya manusia, sempurnakan apa? Setuju? Setuju ya? Dengan kerjasamanya panjenengan, berikut juga dengan kesadarannya panjenengan, saya juga akan ikut menyumbang. Mohon maaf, saya tidak akan tunjukkan. Dan karena saya juga merasa bahwa saya juga bagian dari guru. Ini dua hal ini. Saya barusan dapat tamu, makanya saya agak terlambat. Saya dapat tamu, saya belum lihat isinya berapa. Untung-untungan sudah. Mudah-mudahan isinya 50.000. Saya tak lihat ini isinya dan nominalnya berapa. Saya sumbangkan ini niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas nama manusia sesama guru. Nah, ini kotaknya ada. Ketua panitianya? Oh jangan ya. Harus ketua panitia. Jangan puasin. Saya tahu sama. Oh saudara Muhammad. Mohon diterima Pak. Tapi jangan dilihat. Kumpulkan langsung sama yang lain. Saya takut malu juga. Bahwa saudara Muhammad, mudah-mudahan 3 uswah ini kita bawa oleh-oleh ya pulang ke rumah masing-masing. Dibawa juga ke sekolahan masing-masing panjenengan, apapun institusi panjenengan. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin pada panjenengan semua. Mungkin kita pernah di tengah jalan ketemu, saya kurang begitu kenal sama jenengan, dan mungkin jenengan merasa juga saya minta maaf, dan mohon maaf juga untuk hari ini jika kata-kata saya, sikap saya juga kurang berkenan di hati panjenengan semua teman-teman PGRI. Mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi salah satu perenungan bagi kita semuanya. Saya doakan panjenengan semua. Saya ingat ketika bom Hiroshima dan Nagasaki terjadi, sang kaisar di Jepang mengumpulkan banyak guru-guru. Panjenengan ini aset yang paling berharga. Saya bukan niat untuk menghibur panjenengan, tapi panjenengan aset yang paling berharga bagi bangsa.
tegak dan tidaknya sebuah bangsa itu tergantung dan ada di tangan panjenengan semua. Insya Allah dengan membawa 3 uswah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan generasi-generasi selanjutnya Kabupaten Probolinggo menjadi generasi-generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan mahabbah cinta dari Rasulullah SAW, mendapatkan keberkahan dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kumpulnya kita semua pada hari ini juga mudah-mudahan menjadi takdir dipertemukan nanti di surga Allah. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa majal jama'ana hadi jama'an marhumah wa tafruqna min ba'dihi tabaraka summa la tad'afina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa mafruda wa ma'amuna. Ya Allah, Kau yang mengetahui segala hati manusia yang ada di muka bumi ini, maka Engkau yang juga tahu ya Allah apa yang perlu dihilangkan di dalam hati kami dan apa yang perlu ditetapkan dalam hati kami. Tapi kami mohon kepada Engkau, wahai Allah, wahai yang maha mengetahui, jangan hilangkan ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini. Jangan hilangkan semangat untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan-Mu yang maha luas ini ya Allah. Dan jangan jadikan keturunan-keturunan kami, anak-anak cucu kami, bangsa ini menjadi bangsa yang tertindas dan terpuruk karena tidak adanya ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma hadar, ya wasi'al karam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asrarul Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, baru saja kita menyimak tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal MPD. Semoga setelah menyimak tausiah dari beliau semakin meningkat rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami mohon izin saat membawa acara mengucapkan terima kasih untuk Kiai atas kontribusinya, matur nuwun, dan tentunya mohon doa restunya Kiai. Semoga untuk segera terselesaikan pembangunan ini. Dan hadirin yang kami hormati, tidak terasa sudah berada di ujung acara. Setelah saya tutup acara siang hari ini, saya persilakan untuk saya berjabat tangan terlebih dahulu serta menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Semoga acara ini dapat memperbaiki setelah menyediakan kita. Saya selalu membawa acara beserta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kemudiannya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan amin ya rabbal alamin. Sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disampaikan untuk mobil dan keluarga, kami persilakan untuk bisa berangkat